Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Sofi Diana Dilan, LPTK Universitas Wisnu Wardana Malang. NIM 2504 1070571. Identitas sekolah SDK Katolik Notre Dame Jakarta Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembelajaran di kelas 4 dengan tema hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Terima kasih. Stand up, leader. Stand up. Greetings, please. Good morning, Miss Sophie. God bless you always. Amen. Good morning, everyone. Thank you so much. Sit down, please. Oke, baik. Hari ini sebelum kita mulai, sudah sarapan? Udah belum? Sudah sarapan ya. Baik. Miss Sophie akan absen dulu satu persatu ya. Aaron James. Oke, terima kasih. Abigail Belvania Kesuma. Hadir. Oke, thank you. Abigail Naomi. Oke, terima kasih. Abriele Evangeline Surarso. Oke, terima kasih. Anastasia Rachel Belvania Link. Oke. Anastasia Tiara Suaridani. Oke. Bennett Wibowo. Oke. Claire Isabelle Respati. Daciela Finik Irawan. Oke. Delova Deangela Susanto. Oke, terima kasih. Fabian Giandra Dega. Oke. Gerard Levi Santoso. Oke. Gianluigi Torin Salim. Oh, tidak hadir. Absen ya. Grace Leonie. Oke, terima kasih. Gregorius Maximilian Hendradi. Oke. Katarina Abigail Obaja. Ya, makasih. Luis Xavier Supangkat. Oke. Maria Nicolette Valeri. Makasih. Mikaela Drarlene. Kasih. Nicholas Oliver Tanjung. Tiffany Eleni Setiawan. Tidak hadir. Oke, baik. Thank you. Sekarang sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita berdoa dulu. Oke, silakan yang pemimpin doa. Hari ini yang pemimpin doa. Singkat aja. Teman-teman, mari berdoa. Amin. Mohon belajar hak dan kewajiban dan hari ini berkatilah kami akan berjalan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Oke, baik. Terima kasih untuk Bennett. Sekarang boleh berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Bentar ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Anak-anak semuanya. Nah, hari ini Miss Sophie mau bertanya dulu. Sebelum kita masuk di tema hak dan kewajiban, Miss Sophie mau tanya. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan di rumah? Mandi, sarapan, apalagi? Sikat gigi, bangun pagi, apalagi? Merapikan buku, siap-siap. Belajar dulu, merapikan bukunya, berdoa. Oke, menunggu di mobil ya, nunggu mama. Jalan kaki, oke, thank you. Nah, dari rumah, lalu kalian berangkat kemana? Ke sekolah, berarti tahu dong di sekolah sudah berangkat pagi jam berapa? Ya, 6.25, jam 7 sudah mulai masuk dan bel ya. Oke, baik. Nah, sekarang Miss Sophie mau tanya, ada yang tahu kenapa sih hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban? Tujuannya apa? Silakan. Supaya tahu Kita tahu apa itu arti hak sama kewajiban. apa itu arti hak dan kewajiban. Ada lagi? Silakan. Tetap hafal. Ya, supaya tetap hafal kegiatan-kegiatannya ya, oke? Kita dapat mempraktekannya baik di rumah maupun di sekolah. Apalagi? Supaya bisa lebih pintar. Ya, supaya lebih pintar. Jadi hari ini kita belajar kembali tentang hak dan kewajiban supaya kita tahu, sama-sama tahu, oh hak saya sebagai siswa apa sih? Mau ngapain sih? Kewajiban saya apa sih sebenarnya? Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, Miss Sophie akan punya video. Boleh lihat bersama ya videonya. Oke. Aku bisa melakukannya sendiri. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini, kedua orang tua Donita harus pergi. Donita, keluar sebentar. Mama ingin berbicara. Iya, Ma. Papa dan Mama mau pergi kemana? Kok rapi sekali? Mama dan Papa akan pergi ke rumah Om Hari. Iya, Papa akan pergi dengan Om Hari. Apakah kamu mau ikut? Aduh, aku ingin sekali ikut, Pak. Tapi, Donita sudah ada janji dengan teman-teman untuk belajar kelompok tadi siang. Baiklah kalau begitu, kamu tidak apa-apa tinggal di rumah. Gak apa-apa, Ma. Donita bisa saja untuk Om Hari dan Tante Maya ya. Iya, nanti Papa sampaikan salahmu untuk Om dan Tante. Kamu hati-hati di rumah ya. Tutup pintu dengan baik dan hati-hati jika ada tamu. Donita pasti bisa, Pak. Papa hanya khawatir saja, Ma. Siap, Papa. Percayakan rumah ini pada Donita
pun pergi ke tempat Om Hari. Sebentar lagi teman-teman akan datang. Biasanya Mama yang menyiapkan semuanya. Donita mencoba mengingat-ingat apa saja yang biasanya Mama siapkan saat ada temannya yang datang. Ah iya, yang pertama adalah menyiapkan karpet. Karena kami semua butuh tempat yang luas. Selanjutnya, menyiapkan camilan. Ah, itu semua sih gampang. Aku bisa. Oh iya, karpet ada di loteng. Aku ambil saja dulu ah. Semoga saja sudah dicuci sama Mama. Donita pun mulai mempersiapkan tempat untuk belajar nanti. Ia menggelar karpet yang besar di ruang tengah. Tada! Persiapan tempat belajar telah selesai. Persiapan tempat belajar sudah. Sekarang saatnya mempersiapkan camilan untuk belajar nanti. Aku masak sendiri saja ah. Mama dulu pernah mengajarkan aku memasak camilan minyak ini. Resepnya juga mudah. Semoga mereka suka. Tepat jam 10 siang, teman-teman Donita mulai berdatangan. Permisi Donita, kami sudah sampai. Hai Indra, Nadia, apa? Masuklah. Kok kalian bisa barengan sih? Janjian di mana? Tadi kami ketemu di depan minimarket sana. Mama papamu ada di rumah. Kok kelihatannya sepi? Mama dan Papa sedang ada acara di rumah aku. Aku sendirian di rumah. Wah, kamu sendirian di rumah? Berani sekali. Hei Indra, jangan meremehkan Donita. Dia kan terkenal sama berani. Hehe, kalian bisa saja. Masuk yuk. Aku sudah persiapkan semuanya untuk belajar kelompok kita. Maka, tempat sahabat itu pun belajar bersama dan mengerjakan tugas kelompok yang diberikan oleh Bu Guru. Sesekali, mereka bercakap agar belajar terasa menyenangkan. Sesaat berlalu, Indra terlihat menekuni buku matematika miliknya. Soal yang satu ini susah. Coba kalau mamamu ada di rumah, Donita. Mamamu kan pandai matematika. Hei, kita harus belajar untuk menyelesaikannya sendiri. Masa mau minta bantuan terus? Ternyata itu tujuan Islam mengusulkan belajar kelompok kali ini di rumah Donita. Rupanya dia mau minta bantuan mamanya Donita. Sebaiknya kita istirahat dulu yuk. Nanti kita lanjutkan lagi. Donita mengajak semua temannya untuk istirahat. Dia pun mulai mengeluarkan minuman dan camilan yang tadi dibuatnya. Donita, aku coba cemilannya ya. Iya, silakan Opa. Aku makannya sendiri loh. Semoga saja rasanya tidak mengecewakan. Wow, rasanya enak. Ini juga enak. Benar, rasanya enak kok. Wah, sudah berani. Ternyata seorang chef juga. Donita memang luar biasa. Iya, super dong. Super Donita. Sang wanita super mandiri. Sudah kan? Jangan berlebihan. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Hari semakin siang. Mereka pun selesai belajar kelompok dan waktunya untuk pulang. Namun, ketika Indra dan lainnya ingin berpamitan, mereka tertegun melihat keadaan yang sangat berantakan. Wah, ternyata seperti ini ya. Kalau 4 anak berkumpul bersama, berantakan sekali. Sekarang saatnya membereskan ini seperti semula. Sebelum Papa dan Mama pulang. Sepertinya
tugas kepada teman-temannya. Anak laki-laki mendapatkan tugas membersihkan ruangan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu, kemudian mengepel. Sedangkan anak perempuan bertugas untuk mencuci piring dan gelas kotor, serta merapikan sofa dan perabot lainnya. Setelah ruangan selesai dibersihkan, Donita segera menggulung karpet dan menyimpannya kembali di loteng. Ruangan pun bersih dan rapi seperti semula. Setelah semuanya selesai, Indra dan kedua sahabat yang lain pun berpamitan. Donita, kami pulang dulu ya. Terima kasih atas jamuannya. Iya, kalian hati-hati di jalan ya. Terima kasih atas bantuannya. Sorenya, Papa dan Mama pulang dari rumah Om Hari. Wow, rumah tetap rapi. Apa tadi belajar kelompoknya tidak jadi? Jadi kok, Mak? Berarti Donita beres-beres sendiri. Coba ceritakan ke ayah. Donita pun menceritakan apa saja yang dilakukannya seharian ini kepada Mama dan Papa. Dimulai dari menyiapkan ruang belajar, memasak camilan, mengerjakan semua tugas kelompok tanpa bantuan orang dewasa, dan tentu saja membersihkan serta merapikan semuanya kembali seperti semula. Wah, anak Mama memang luar biasa. Semua dikerjakan sendiri. Iya, Mak sudah terbiasa. Donita juga mendapatkan bantuan dari teman-teman saat bersih-bersih tadi. Mereka sangat membantu Donita. Hahaha, 2 jempol buat Donita yang mandiri. Oke, baik. Nah, sudah selesai videonya. Miss Sophie mau tanya. Melakukannya Oke. sendiri. Hari Ya, oke. Baik, setelah tadi melihat video tentang Donita, ada nggak di dalam video itu kegiatan di sekolah dan juga di rumah? Ada. Ada. Coba apa? Membereskan Kalau di sekolah apa? Di sekolah tadi dari video ini apa? ruangan bersama-sama, Oke, membereskan ruangan bersama-sama. Ada lagi? belajar dan mengerjakan Belajar dan mengerjakan tugas. Good. Apalagi? mengerjakan soal yang susah. Mengerjakan soal yang susah. Apalagi? Melakukannya bersama-sama. Good. Belajar tanpa bantuan. Belajar tanpa bantuan. Itu contoh kegiatan di mana? Di sekolah. Nah, kalau di rumah? Apa kegiatan dari video tadi? Memasak sendiri. Memasak sendiri. Oke. Menyiapkan barang sendiri. Menyiapkan Barang sendiri. barang sendiri. Good. Apalagi? Membuka pintu dengan hati-hati. Good. Apalagi? Silakan. Apa dari video tadi yang kita lakukan di rumah? Membereskan setelah belajar. Membereskan buku, peralatan-peralatan buku yang sudah dipakai setelah belajar. Apalagi? Merapikan rumah kembali setelah apa? Setelah bermain. Setelah bermain ya. Jadi dari video yang tadi, anak-anak sudah tahu kegiatan di sekolah dan juga kegiatan di rumah. Berarti di dalam sini yang termasuk hak itu yang mana? Dari video tadi yang termasuk hak kamu itu apa sih? Dari video tadi? Bercanda. Apa? Bermain, bercanda, bersenang-senang dengan teman-temannya. Good job. Pinter, good. Mendapatkan istirahat. Apa? Mendapatkan istirahat. Mendapatkan waktu untuk istirahat. Good. Thank you. Good. Apalagi?
Belajar bersama, itu hak kamu untuk belajar. Mendapatkan bantuan membereskan ruang tamu. Apakah itu termasuk hak? Ya. Iya, betul, bisa termasuk hak ya. Oke, Luis? Di rumah, betul? Mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan keamanan. Nah, itu haknya. Kalau kita di rumah, siapa di rumah yang paling disayang sama mama dan papa? Iya, kalian anak-anak semuanya. Yang pertama itu hak yang wajib kita dapatkan di rumah adalah, yang pertama itu adalah apa? Mendapatkan kasih sayang. Nah, kasih sayang seperti apa tadi yang Donita dapatkan dari video tadi? Dipuji, ya good, pinter. Apalagi? Apalagi dari video tadi? Apa? Haknya, iya betul. Haknya untuk belajar, ya betul sekali. Jadi dari video yang tadi kita sudah bisa menemukan ya, hak itu apa sih? Sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban kita. Yes, good job. Tepuk tangan dulu dong untuk temannya dong. Very good, thank you ya. Hak itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita apa? Kita apa? Kita dapatkan, harus kita miliki. Seperti apa contohnya hak itu? Hak untuk apa? Bermain. Kalau di rumah dulu di rumah. Apa hak apa? Makan, betul, mendapatkan makanan. Hak Perlindungan. mendapat perlindungan. Mendapat hewan peliharaan. Ya, menyayangi hewan peliharaan itu hak kamu. Oke, good. Apalagi? Mendapatkan fasilitas yang enak. Mendapatkan fasilitas yang bagus, yang enak ya. Apalagi? Mendapatkan tempat tinggal. Mendapatkan tempat tinggal yang nyaman, yang buat kita happy. Bahagia nggak di rumah? Happy nggak kalau di rumah? Betul ya. Nah, berarti kalau ada hak, itu haknya berarti berdampingan dengan apa? Kewajiban. Kewajibanmu di rumah apa? Satu apa? Belajar, seperti video tadi, good. Membantu orang tua. Apa? Membantu beres-beres. Membantu merapikan mainan setelah bermain, ya. Menghormati orang tua. Menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah, apalagi? Menyayangi keluarga. Kewajiban. Ya. Kewajiban di rumah adalah kita harus misalnya kalau kita lagi sakit kita harus membantu. Yes, betul sekali. Kalau ada orang tua, papa dan mama yang lagi sakit, kita wajib membantunya. Luis? Bersikap sopan kepada ayah dan ibu. Bersikap sopan. Ya, betul sekali. Setuju, Luis. Tepuk tangan untuk Luis dan teman-teman semuanya. Good. Jawabannya betul, ya. Benar sekali bahwa kewajiban kita di rumah itu sama, ya, dengan di sekolah. Kalau kita menjalankan kewajiban itu berarti dilakukannya dari apa? Dari hati. Iya. Jadi kalau hak sudah terpenuhi berarti kewajiban harus juga dipenuhi, ya. Jadi harus dipenuhi. Kedua-duanya harus sama atau balance. Kenapa hak dan kewajiban harus sama, sejalan? Supaya nggak kacau. Yes, supaya tidak apa? Hak tidak bisa berjalan sendiri. Contohnya misalnya di sekolah, kalian belajar, ya. Tiba-tiba sampai di sekolah, Miss-nya bilang, besok kita ulangan ya. Harus sudah siap. Sebelumnya itu sudah siap. Jangan saat mau ulangan baru buka buku apa ya hari ini materi. Nggak bisa begitu. Jadi hak kamu mendapatkan nilai yang bagus, betul? Betul? Mendapat nilai yang bagus, hak kamu apa tidak?
Iya, haknya untuk mendapat nilai. Oke. Nah, sekarang Miss Sofi punya bahan untuk materi untuk diskusi. Nah, sekarang Miss Sofi akan bagi kelompoknya, ya. Oke. Baik. Di sini Miss Sofi punya 9 pertanyaan. Ya. Di sini nanti Miss Sofi akan bagi kelompok. Ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2, lalu ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Masing-masing kelompok Miss Sofi minta satu menjadi pemimpinnya untuk mencatat jawabannya. Oke? Nah, sekarang boleh ditunjuk dulu siapa dari tiap kelompoknya. Siapa yang menulis, silakan. Ya, boleh. Ya, boleh. Silakan. Ya, boleh. Sekarang boleh mulai dengan diskusi pertanyaannya. Boleh. Siapa saja yang dari kelompok kalian boleh ditunjuk siapa? Ya. Boleh, silakan. Boleh ditunjukkan siapa? Ya. Miss Sofi akan kasih kertasnya untuk menulis hasilnya ya. Sini. Satu aja. Oh, 2. Thank you, Miss. Jawabannya di sini ya. Di sini Luis ya. Tidak usah buka. Oke, silakan mulai untuk diskusi. Silakan untuk berdiskusi soal atas pertanyaan ini. Iya, ditulis namanya, siapa aja, kelompoknya, kelompok berapa. Oke, silakan. Boleh di situ begitu, boleh. Nah, potret boleh, landscape boleh. Jawabannya aja. Saya boleh bacain nggak ke depan? Nanti setelah dikerjakan, Miss Sofi minta untuk maju per kelompok untuk presentasi ya. Boleh jawabannya 5 atau 3 aja boleh. 3 aja atau 2 boleh. Jawabannya boleh 1 atau 2, ya, boleh 3. Di sini satunya. Setelah ini boleh nanti petunjuk dari kelompoknya boleh presentasi ya. 1, siapa yang bisa menyebutkan atau menyampaikan jawabannya? Ya? Boleh. Siapa aja boleh. Ayo diskusi. Dari pertanyaan nomor 1 sampai 9, silahkan didiskusikan. Ya, bareng-bareng. Ya, betul, sama-sama. Kamu cuma 2 kali 3. Ya. Kenapa? Boleh 1, boleh 2, boleh. Boleh 2 aja, boleh. Tapi kalau kewajiban enggak, yang Nomor 7. Apa akibatnya jika seseorang hanya menuntut hak
tetapi tidak melaksanakan kewajibannya? Ya, betul. Itu pertanyaannya. Kewajiban habiskan harus menghabiskan makanan wajib nggak? Terus tiga membereskan mainan segala macam. Dimarahin setiap kali. Ayo diskusi. Sudah. Ini baru ke nomor lagi. Kalau nggak mau tulis di mana lagi? Dikecilin boleh hurufnya. Bagaimana caranya supaya hak dan kewajiban itu seimbang, balance? Nah, bagaimana caranya? Stop
Sudah? Baru sampai hari ada salah jawab. Kita harus melakukan kewajiban daripada kosong. Aku pernah habis ini karena dikunciin di luar. Oh ya denda, iya denda. Ya, denda itu kan dibayar. Sanksi itu apa? Hukuman apa, Miss? Apa aja? Tergantung kesalahannya apa. Tergantung kesalahannya apa. Denda itu masalah. Hak kayak main bola di rumah. Terus kan ice kan bagus mahal bayar. Terus habis itu kalau kita main bola di Enggak, sebagai orang tua Ya, satu aja berarti. Jawabnya boleh salah satu. Bagaimana perasaan dapat denda? 7 aja. sama 7 sama. Satu aja berarti. Satu aja. Menyuruhnya agar Sudah?
Oke, baik. Sudah selesai? Iya, oke, baik. Oh, belum selesai. Oke, baik. Biar Mas bilang apa itu jawabannya? Apa akibatnya jika seseorang menuntut hak dan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya? Apa? Haknya apa? Itu bakal kacau. Ya, silakan. Ya, satu aja. Satu aja. Satu aja boleh. Boleh. Enggak. Satu aja. Nomor 7, 7 aja. 7 aja, 8 enggak usah. Sudah? Oke, siapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Belum. Sudah. Oke, kelompok 3? Dikit lagi. 4? Sudah? Belum. Oke. Delapan dulu, baru 9. 8 tulis dulu 9. Sudah? Belum. Oke. Kelompok 4 belum. Kelompok 4 nomor berapa itu? 9, yang terakhir ya. Sudah? Ya. Belum. Oke, sudah? Oh, belum. Oke. Oh, gitu ya. Ya. Yang kelompok kita doang belum. Enggak apa-apa. Diskusi. Oke. Sudah, Miss. Sudah? Oke, baik. Sekarang
Miss Sofi minta perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan jawabannya, ya. Jadi mulai dari kelompok. Ya, oke. Miss Sofi akan tunjuk mulai dari kelompok 4. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Ya, oke. Satu aja yang baca. Ya, boleh dibagi ya. Nanti kamu 1 sampai 4 boleh, 5 sampai 9 kamu. Boleh bagi 2 ya. Ya, silakan. Suaranya kencang ya. Di sini, di tengah sini. Di tengah sini, ke tengah sini. Tengah sini, kakinya coba. Ya. Silakan dari pertanyaan nomor 1. 1. Dapat fasilitas yang aman. Dapat makanan. 2. Belajar, menghabiskan makanan, membereskan mainan. Oke. 3. Marahin tablet disita. Oke. 4. Iya, itu kewajiban agar orang tua kita merasa tertolong dan bangga. Oke. 5. Pertanyaannya bagaimana cara agar hak dan kewajiban di rumah berjalan seimbang? Melakukan kewajiban dan mendapatkan hak. Supaya tidak timbul ujung orang itu bakal kacau. Oke. 9. Disuruh melakukan kewajiban dulu atau tidak, ia akan mendapatkan hak. Oke, baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, thank you untuk kelompok 4 jawabannya ya. Oke, sekarang nomor kelompok berikut kelompok 3. Oke. Kelompok 3 silakan dari pertanyaannya dulu dibaca lalu dijawab. Jawabannya apa? Silakan dulu. Apa saja hak di rumah yang kamu dapatkan dari orang tua? Mendapatkan kasih sayang, makanan, dan tempat tinggal. Oke, good. 2. Sebutkan kewajibanmu di rumah harus kamu lakukan setiap hari. Tidak lupa bersiap, mematuhi mama dan kakak. Oke, good. Apa yang terjadi jika kamu tidak melaksanakan kewajiban di rumah? Segera melakukannya langsung. Oke, baik. 4. Mengapa kita harus membantu orang tua di rumah? Apa itu termasuk kewajiban supaya dapat sayang? Iya. Oke, good. Nomor 5. Bagaimana cara agar hak dan kewajiban di rumah dapat kewajiban untuk setiap orang melakukan kewajiban supaya seimbang. Oke, baik. 6. Mengapa kita harus menaati peraturan sekolah supaya tidak mendapatkan sanksi? Oke, baik. Apa sebabnya jika seseorang hanya mengikuti hak tetapi tidak melaksanakan kewajiban akan mendapatkan teguran atau jika disuruh belajar tapi tidak belajar mendapatkan nilai di bawah Ya, oke, good job. 7, 8 sama ya. Next. 9. Bagaimana kamu bisa dengan yang tapi bisa mendapatkan hak yang sama tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Good job. Thank you kelompok 3 dan teman-temannya. Oke, sekarang Miss Sofi ya. Ini kan siswa satu orang. Berarti kalau itu boleh gantian. Boleh. Oke, sekarang Miss Sofi minta kelompok 1 untuk maju ya. Silakan. Ya. Silakan. Nanti saya mendapatkan makanan kita tinggal yang luas. Oke.
Membantu orang tua dan menghormati orang tua. Oke. Oke. Oke, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu dong, sekali lagi dong. Oke, terakhir kelompok 2, silakan. Silakan kelompok 2. Silakan boleh. Nah, boleh dari mana aja boleh. Nomor 1. Apa saja hakmu di rumah yang aku dapatkan dari orang tua? Dikit dong. Kasih sayang dan mendapatkan makanan. 2. Sebutkan kewajibanmu di rumah yang harus kamu lakukan setiap hari. Membereskan rumah dan menyayangi orang tua. Oke, 3. Dimarahin mama papa. Oke. Kita harus membantu orang tua di rumah. Apakah itu termasuk kewajiban? Iya, termasuk karena orang tua bisa pekerjaannya lebih gampang. Oke. Bagaimana cara agar memperhatikan diri berjalan dengan seimbang? Kita harus melakukan kewajiban dulu, lalu kita bisa mendapatkan hak. Kemudian, mengapa kita harus menaati peraturan di sekolah agar tertib? Nomor 7, apa akibatnya jika seseorang hanya memiliki hak tapi tidak melaksanakan kewajiban? Kita tidak terjadi. Siap. Oke, 9. Bagaimana perasaanmu jika ada teman yang tidak melaksanakan kewajibannya tapi ingin mendapatkan hak? Oke. Menasehatinya agar melakukan dua-duanya dengan seimbang. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Wow, tepuk tangan untuk semuanya dong. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sekarang ya dari ke-9 pertanyaan ini ya, dari ke-9 pertanyaan ada satu pertanyaan yang menarik di sini ya, yaitu nomor 9. Bagaimana perasaanmu jika ada teman yang tidak melaksanakan kewajibannya tetapi ingin mendapatkan hak yang sama? Gimana? Coba. Kita omelin. Oh, oke, dikasih tahu, diberi nasihat ya, dikasih tahu dengan baik. Apa? Melakukan kewajiban dulu. Ya, jadi kasih tahu temannya, kamu harus belajar dulu supaya nilainya bagus. Menasehati temannya, ya, menasehati temannya. Halo, teman, besok kamu belajar dengan baik ya supaya nilainya bagus. Ya, jadi supaya apa? Supaya nanti bisa nilainya bagus. Nah, sekarang Miss Sophie mau
Ada satu lagi pertanyaan yang menarik di sini ya. Mengapa kita harus menaati peraturan di sekolah? Kenapa? Supaya kita tidak tegur. Supaya kita tidak ditegur ya, mengetahui aturan, supaya kita disiplin. Apalagi? Ya, oke, supaya apa? Supaya kita disiplin. Nah, sekarang ya, supaya kita bisa tahu, supaya kita mengetahui semua aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Misalnya tidak terlambat ke sekolah, tidak apalagi? Tidak salah maju. Ya, jadi tidak salah baju, misalnya bajunya batik, bajunya olahraga, tidak salah pakai bajunya. Kan tidak mungkin kita balik lagi, betul nggak? Iya, jadi harus ingat-ingat. Prepare memang jadi harus dilihat, Mami, besok aku belajar apa ya? Baju apa ya? Harus lihat hari itu. Jangan hari hanya baru dilihatin, oke? Baik, sekarang Miss Sofi punya pertanyaan refleksi. Di sini Miss Sofi hanya minta untuk Miss Sofi akan minta untuk anak-anak boleh menulis saja di bukumu. Ya, menulis aja soalnya nanti bisa dikerjakan di rumah. Ya, oke, menulis saja soalnya lalu nanti bisa dikerjakan di rumah. Boleh. Nanti ini pertanyaannya hanya refleksi saja. Jadi Miss Sofi hanya minta untuk kira-kira dari pertanyaan ini apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa? Hal baru yang kamu pelajari hari ini apa kira-kira? Apa? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, betul. Apa? Belajar lebih tertib, lebih disiplin. Good. Apalagi? Apa yang kalian dapat hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Selain belajar disiplin, belajar tertib, ya. Apalagi? Apalagi? Ada lagi? Iya, belajar disiplin, belajar mendengarkan, ya, belajar untuk sharing dengan temannya, ya, belajar untuk melakukan hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Oke, tepuk tangan dulu dan temannya dong. Oke, yang kedua, bagaimana kamu akan menerapkan kewajibanmu di rumah dan di sekolah? Bagaimana caranya menerapkan atau melakukan kewajibannya atau haknya di rumah dan di sekolah? Bagaimana caranya? Misalnya di rumah dulu nih, dari rumah. Apa? Kewajiban apa yang kamu lakukan di rumah? Belajar. Belajar, good. Ibu dan Membantu mama dan papa. Mengerjakan PR. Menghormati mama dan papa. Itu kalau di rumah. Sekarang di sekolah apa? Kewajiban kamu di sekolah apa? Mengerjakan tugas yang diberikan. Apalagi? peraturan. Mematuhi aturan. Lalu apalagi? Apa? Tidak telat, tidak terlambat ke sekolah. Menjaga kebersihan kelasmu. Ya, menjaga kebersihan kelasmu. Habis makan, lalu dirapikan makanannya, tempat makanannya, mejanya kalau pulang dirapikan, dibersihkan. Betul? Betul. Jadi tidak berantakan kalau besok masuk sekolah lagi, tidak apa? Tidak apa? Iya, tidak berantakan. Jadi masuk, wah happy banget. Sekolahnya, wow, kelasku bagus sekali, rapi sekali kelasnya. Gitu ya. Nah, baik. Sekarang dari hak dan kewajiban ini, Miss Sofi memberikan kesimpulan seperti ini. Coba satu, Luis, membaca, Luis, silakan. Yang kencang. Harus belajar, harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tapi kewajiban tanggung jawab kita. Oke. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, ada bentuk. Oke, betul sekali. Jadi di sini dikatakan hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, ya. Kita tidak berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kalau ada tanggung jawab atau tugas dari sekolah harus dikerjakan ya. Oke. Terus
dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, hidup kita menjadi lebih apa? Lebih apa? Nyaman. Apalagi? Adil, tidak kacau. Yes. Adil. Apalagi? Apa? Iya. Aman. Oke, baik. Jadi tidak merasa bahwa kalau nanti aku ke sekolah terlambat, aku sekolah terlambat aja lah mami, nggak usah bangun pagi. Boleh nggak begitu? Iya. Kalau kalian melakukan hal seperti itu sampai di sekolah, lalu apa yang terjadi? Ditegur, bukan dikasih tahu sama misnya. Sekarang kamu terlambat. Boleh terlambat nggak? Sekolah itu punya aturan tidak? Punya. Salah satu aturannya yaitu tidak terlambat ke sekolah, disiplin waktu. Ya, kalau sudah lihat jamnya dikit lagi terlambat, wah jamnya udah terlambat, aku harus cepet-cepet nih, mami, aku harus buru-buru nih jamnya. Ayo, sudah terlambat nih, takut telat nanti ke sekolah. Ya, nah begitupun dengan PR. Jadi kalau di rumah, ya kalau ada PR dari sekolah dikerjakan. Jangan PR-nya diminta untuk dikerjakan 1 atau 2 hari. Baru masuk sekolah, baru dikerjakan PR-nya. Boleh nggak sih begitu? Tidak ya. Jadi Miss Sofi harap dari hak dan kewajiban ini, anak-anak harus tahu hakmu, sudah tahu hakmu di sekolah, dan kewajibanmu juga harus sudah tahu. Oke? Gitu ya? Begitu? Dari hak dan kewajiban ini ada yang mau bertanya nggak? Tidak? Atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau Miss Sofi hak dan kewajiban ini belajarnya gimana? Miss, Iya. kalau orang mau melaksanakan kewajiban tapi tidak mau hak, itu gimana? Jadi kewajiban dulu baru hak. Oke, baik. Anak-anak, Miss Sofi mau kasih tahu begini. Jadi kewajiban itu memang harus dilakukan, ya. Kalau kewajiban kita sudah dilakukan, berarti hak kita sudah terpenuhi. Iya enggak? Iya. Jadi kalau kamu mau nilai yang bagus, aku mau nilai yang bagus tapi nggak mau belajar, gimana itu? Nah iya, yang terjadi apa? Nyontek, lihat punya teman, bagi dong jawabannya dong, bagi dong. Kalau seperti itu nilainya bagaimana? Kurang bagus nilainya, ya. Jadi Miss Sofi mau bilang anak-anak ke sekolah yang paling penting adalah kewajiban dulu dilakukan. Ya, kewajiban dulu dijalankan, jangan hanya menuntut hak-hak saja. Hak aku kan untuk main, hak aku kan untuk mendapat nilai, tapi kewajibannya nggak dijalankan. Maunya nilai tinggi, tapi belajarnya di sekolah. Boleh tidak itu? Boleh nggak? Belajarnya harus dari mana? Rumah. Dari rumah. Jangan belajarnya di sekolah. Oke? Baik. Itu dari Miss Sofi hari ini. Miss Sofi sangat senang hari ini ya. Jadi untuk hak dan kewajiban ini nanti Miss Sofi akan minta satu dong dari perwakilan, satu laki-laki, satu perempuan untuk bisa sharing, mungkin ada hak atau kewajiban. Salah satunya boleh. Salah satunya boleh untuk bisa sharing dengan teman-teman di sini. Oke, silakan. Kamu mau sharing tentang kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Di sekolah. Oke, silakan kewajiban ya. Oke, silakan. Apa yang mau kamu sharing tentang kewajiban yang sudah kamu lakukan di sekolah? Apa? Aku belajar dengan seksama. Belajar dengan seksama. Oke, tepuk tangan untuk temannya dong. Good job. Oke. Iya, oke. Ada lagi yang girls? Yang girls? Girls. Oke, silakan. Silakan berdiri biar teman-teman bisa lihat. Oke. Kamu sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Kewajiban apa yang sudah kamu lakukan? Di mana ini? Di rumah apa di sekolah? Boleh pilih. Di rumah apa? Mengerjakan
Mengerjakan PR. Terus? Merapikan buku. Merapikan buku dan mengerjakan PR. Oke, tepuk tangan untuk temannya dong. Oke, baik anak-anak semuanya. Terima kasih ya untuk hari ini. Tapi sebelum menutup pembelajaran kita tentang hak dan kewajiban ini, Miss Sophie mau minta hari ini Benat, silakan maju. Oke, ya. Nah, oke, nanti ya. Wait. Oke, baik. Hari ini sebelum Miss Sophie menutup, Miss Sophie mau tanya sekali lagi. Hari ini anak-anak happy? Happy. Bahagia? Ingat tugasnya pulang sekolah nanti. Yang pertama, lakukan kewajibanmu sebagai siswa, ya. Lalu patuhi perintah orang tua di rumah, jangan melawan. Di sekolah kerjakan PR-mu dengan baik. Kalau ada PR harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan baik supaya nanti nilainya apa? Mendapatkan nilai yang bagus, ya. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan disuruh sama mami belajar, malah tidur di kamar. Ya jangan ya. Tetapi Miss Sophie harapkan dengan belajar hak dan kewajiban ini, anak-anak semua sungguh-sungguh tahu kewajiban kalian itu apa. Ya, kalian ke sekolah, ingat papa dan mama. Ingat papa dan mama bekerja untuk siapa? Kita, untuk semuanya, untuk kalian bisa sekolah, makan makanan yang enak, ya kan? Pulang sekolah apa? Habis pulang sekolah dijemput, tidak hujan, tidak basah. Itu karena apa? Mama dan papa sayang sama kalian. Oke? Lalu pulang sekolah, bawa kewajibanmu sebagai anak, harus sopan, santun, tidak marah-marah. Ada yang suka marah-marah di sini? Tidak ya? Semuanya baik-baik ya. Terus, oke, baik. Nanti pulang sekolah, berbaik-baiklah dengan mama, dengan dedekmu, ya. Kata-katanya harus baik, yang sopan, ya, yang sungguh-sungguh. Oke, baik. Oke, sekarang Miss Sophie akan minta sebelum menutup ini, menutup hak dan kewajiban, sekali lagi di sekolah dan di rumah harus lebih sungguh-sungguh, lebih berbaik lagi. Oke, itu ya. Al-Qadar. Dua spontan sama Al-Qadar ya. Silakan. Mari teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kamu telah memberkati dan membimbing kami selama proses belajar tema hak dan kewajiban ini. Berkatilah kami dan membawa kami untuk kegiatan berikutnya lagi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi eskanlah kami dari yang jahat. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita, betapa baiknya Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Benat. Tidak. Thank you, God bless you always. Amen. Okay, you welcome everyone. Thank you. See you. Bye-bye.